gimana sih kayak bergelombang begitu. Airnya yang keluar. Itu airnya keluar. Kalau gembung berarti airnya masuk. Kalian kalau kembung deh apa isinya? Angin. Ini deh kalian kalau nahan pipis di sini bakalan apa? Gendut kan perutnya? Nah itu lisis. Bedanya ya, kalau lisis di hewan, plasmolisis di tumbuhan. Kenapa plasmolisis? Karena dia nggak pecah, cuman gembung. Karena dia ditahan sama dinding sel. Tuh, kalau lisis itu betulan pecah. Jang. Bahaya lah. Contoh gini, lisis itu terjadi ketika mayat yang apa sih namanya jatuh di air. Pernah nonton The Conjuring? The Conjuring yang terakhir itu kan mayatnya itu jatuh ke laut. Itu kan gembung kayak gitu. Kenapa bisa berubah warna Kak kalau misalnya mayat kayu suka? Iya maksudnya bisa sampai putih gitu itu kenapa? Ya kan darahnya keluar. Nggak zat apa hemoglobinnya itu kan ya udah kecampur sama air. Terus yang biar jadi biru kenapa? Kan ungu biru terus kalau udah obat ya putih. Fase-fasenya ya? Iya, fase-fasenya mati. Duh, Pak, aku pening loh. Berarti kalau mayat yang gembung itu kalau nggak minum air dia lisis. Mayat itu sebelum jadi sebelum tinggal tulang belulang itu pecah dulu. Oh iya. Dia gembung dulu, baru dia langsung pecah gitu. Begitu penjelasannya. Ini di tadi kalau air kurang namanya pregnasi, kalau di tumbuhan namanya turkian. Terus kalau airnya kebanyakan di sini lisis. Kalau di sel tumbuhan namanya plasmolisis. Kenapa plasmolisis? Kenapa dia nggak pecah langsung? Karena ditahan sama dinding sel. Terus kalau airnya pas, ya udah aman. Terusnya aman gitu? Isotonis tuh lagi aman, nggak kekurangan, nggak kelebihan. Sampai sini ada yang bertanya? Ini yang bakal bingung nih. Kenapa? Misalkan ada soal gini deh, yang ikan air tawar, kenapa nggak bisa tinggal di air laut? Karena kulitnya tuh Badannya ada sih. oh iya badannya tuh Hipertonis apa isotonis berarti? kebanyakan air Hipertonis karena kan dalam ini Ya. maksudnya ada ya, berarti ikannya hipertonis gitu. Terus kalian kalau kebanyakan makan mie-nya 2 gitu, apa yang kalian rasain? Kenyang, ya betul. Mie 2 kenyang, ya betul. Tergantung dulu minyak apa kurang-kurang. Masa saling isi 2 kalau sobat dong. makan sobat di sini doang. Apa yang terjadi habis makan mie selain kenyang? Nikmat. Ngantuk. Gara-gara nganggur Megah. Terus apa lagi? Aus gak sih? Ya. Aus. Karena apa? Natriumnya tinggi. Nah, ini mantap. Terus kalau minyak kuah Iya. Gula itu. Nah, kebanyakan makan gula itu juga bakalan ngikat air. Gula, garam itu sifatnya ngikat air. Jadi kalau kita keseringan makan gula, itu kita bakal haus terus. Kita kebanyakan makan garam juga haus terus karena apa? Selnya butuh air. Kalau kita makan apa? Ya sedang-sedang aja kalau Kenapa kalau misalnya kan aku pernah baca gitu tapi terus katanya kalau misalnya kita tidur yang kurang kan tidur yang kurang itu 8 jam. Kalau tidur yang kurang kayak 5 jam, itu kita bakal di tracking sama bulan itu kenapa?
buat nanti apa namanya aktivitasnya tadi malah dipakai buat overthinking, buat melek gitu, keluar apa namanya keluar masuk toilet itu kan butuh energi, berarti kan sel itu kurang juga, makanya kita lebih craving manis gitu. Jadi dia itu selnya yang harusnya berhenti nih, bukan berhenti, istirahat. Astagfirullah kalau berhenti sama ya. Kalau ini harusnya sel-selnya istirahat, dia tetap kerja. Kalian deh disuruh mikir mulu, emang masuk ini? Enggak, nanti zona tuh nih. Nanti atau enggak naik motor deh, tiba-tiba udah nyampe rumah. Autopilot, ya kan? Nah, capek ya tuh kayak gitu. Kayak gitu, sel juga butuh istirahat. Gimana? Apa namanya pas tidur, makanya tidur itu harus pas. Terus Kak, kalau misalkan kita semalam kurang tidur nih, kita tidur cuma 2 jam, bisa nggak tidur siang sampai 8 jam? Jangan bisa, itu nggak ada tuh, utang ngantuk tuh nggak ada. Berarti emang kalau kayak gitu tuh prosesnya cuma malam. Iya. Gimana kalau misalnya orang yang aktivitasnya malam tapi jadi dia liburnya tuh siang gitu, apa sih? Resiko malam ya. Nah, Iya, iya. malam gitu. Itu karena itu dibayar pakai sisa umur tuanya gitu kata Iya, Tirta. dokter Tirta pernah ngomong karena apa gitu, jadi apa sih namanya harusnya tidur, jadinya bangun aktivitas kayak gitu. Nah itu nanti itu bakal pengurangan. Nah kromosom itu juga kan bakal apa namanya sotoy. Kromosom itu kan juga bakalan mengecil, bukan mati tapi mengecil, menua. Yang harusnya ini yang umur 25 tahun itu masih kinyis-kinyis, masih bagus gitu kulitnya, ini 25 tahun udah keriput kayak gitu. Karena apa? Selnya itu lebih banyak bekerjanya, yang harusnya istirahat lebih kerja gitu. Makanya jangan sering begadang, ribut dah. Tugas nih enggak, latihan kalian aja, kamu juga sering begadang. Besok kayak gitu ya, dokter juga bilang jangan makan pedes, dan dia sendiri gimana gitu. Maka sehari tidur berapa jam? Maka karena kakak aktivitasnya sekarang sudah banyak, besok udah tepat. Bangunnya 4, kan karena masuknya kan sama 7. Kak berapa jam? 5 jam. Iya. Belum itu me time, belum baca manhwa. Kalau bisa punya pacar kan teleponan dulu gitu. Iya, berbulan. Tawa. Jangan. Jangan punya pacar. Kan dia ada temen level 2, temen level 3 gitu. Ada temen kesamaan dikit gitu. Ada yang mau ditanyain? Enggak ya? Ambil lagi. Terus di sini kan ada mana tadi? Enggak ada ya, udah dihapus ya? Oh iya udah dihapus. Jangan dihapus dulu, aku mau foto. Airdrop. Ya. Kalian bikin apa sih? Bikin apa sih kalian? Genzi. Iyalah. Oh, kan Genzi sampai 2012. Dan kita tahu karena dia masih normal. Udah bisa diajak ngomong, karena kalau tadi kayaknya langsung berat gitu. Tadi kalau misalkan trenasi adanya di sel hewan, terus lisis juga di sel hewan. Kalau isotonis berarti dia aman. Terus kalau misalkan gini, kentang dimasukin, sel kentang itu dimasukin ke larutan gula yang lebih tinggi dibanding sel kentangnya. Apa yang terjadi di sel kentangnya? Airnya berkurang. Ada berkurang. Kan ada kandungan airnya kan. Berarti air yang di luar itu berkurang, masuk ke sel tumbuhan. Apa yang terjadi berarti? Ini ada soal nih. Ini ada larutan Gula. ya, air plus gula. Nah, tuh gulanya tuh lebih
air laut itu nggak bisa hidup di air tawar. Kenapa? Karena kandungan Natrium di ikannya itu lebih tinggi dibanding air tawar. Nanti berarti dia bakalan masuk tuh airnya ke si ikan. Terus dia bakalan apa? Jadi ngembang, bukan kembung. Ikan kembung kan ada, kembung. Ikannya bakalan kembung begitu, bukannya kembung tapi bakalan gede itu, bakalan jadi mati juga gitu. Dia cari sih gitu ya. Betul. Terus kenapa kalau misalkan ikan tawar nggak bisa di laut? Karena Nanti air di dalam tubuh ikan bakalan keluar. Apa yang terjadi? Bakalan renaissance gitu. Mantap, kamu bis. itu kalau buat OC itu biasanya gitu. Ibu harus banget. Ini dia main nasi. Belum gelas pulang aja nggak sih? Ada rumah mandiri. Iya. Ini sumpah tiga. Banyak banget. Kapan kita minta? Makanya tadi gue kita udah iya. Kita mau pindah. Nah, kenapa pindah coba? Cewek. Bapak. Udah nggak ada. Gue tadi siang hari gini tau gara-gara video dibilang lo basah banget. Ini kok bisa? Gara-gara video. Ya kok bisa? Itu gak bisa nanti. Kali. Jangan dulu kan udah biasa. Ada nih kok mau peduli sama Wansi, siapa yang bakal mati dulu? Aku lupa. Oke, kalau osmosis tadi ada yang namanya membran semi permeable. Kalau difusi nggak ada. Jadi dia itu kayak yes, kayak ini loh. Kalau membran semi permeable tuh masih kelihatan gitu, masih ada gitu. Tapi kalau membran itu berarti udah tebel gitu. Nih di layar. Tapi kalau osmosis dia ada membran semi permeable. Kalau difusi nggak ada. Terus difusi itu ada yang sederhana sama terfasilitasi. Maksudnya sederhana sama terfasilitasi kita analogikan sebagai kalau sederhana kayak manusia, kakinya masih waras, jalan aja. Terus kalau misalkan terfasilitasi itu berarti kakinya itu ada tapi kurang. Karena mungkin nih kakak nih obesitas gitu. Kalau misalkan bergerak juga kan capek gitu. Akhirnya pakai apa? Kalau jalan-jalan pakai kursi roda. Ada fasilitasnya. Gitu. Ada fasilitas. Apa fasilitasnya? Dia adalah protein integral. Terus udah itu ya. Udah. Udah bercet tau sekolah gue sekarang gue penting nih praktek dulu baru dijelasin. Sampai sini Oh gue mulai. prakteknya ini Nggak ya? aklarasi di. Kalau apa namanya difusi sederhana berarti dia nggak pakai fasilitas atau nggak pakai bantuan. Contohnya gimana? Gula sama garam itu ya udah cuma satu molekul masuk aja, udah satu gitu. Nah ternyata kalau yang terfasilitasi yang zat terlarutnya itu lebih besar. Jadi dia yang bergerak. Oke, kalau difusi yang bergerak zat terlarut, kalau osmosis yang bergerak air. Nah ini yang terlarutnya itu ternyata yang diterfasilitasi itu terlalu beban, makanya dikasih fasilitas. Kayak tandu, kok tak sih tandu. Terus apa namanya yang didorong kursi roda, itu lagi kalau bayi stroller gitu. Kita kan nggak mungkin pakai stroller gedean.
gede banget. Iya emang integral tuh. Iya. Karena dia di Jadi dalam. nih kalau difusi dia nggak ada nih, dia langsung masuk sak gitu. Terus kalau misalkan Termasuk itu apa? Itu zatnya. ya zat larutnya. Itu kan kamu ngomong apa? Itu kok yang itu. Oh ini namanya protein. Yang ini fosfolipid di layar gitu. Terus protein ada yang namanya Duh. Gimana ya? Kok nggak ada sih? Nanti bakalan ditanyain lagi. Waalaikumsalam Bapak. Ya ampun. Ternyata nggak Neng. Ini kakak mau gini lagi nggak bisa ya? Ini kalau sendiri namanya protein. Nih, nanti suka ditanya ini apa? Yang ini nih. Yang ini apa? Terus yang ini apa? Ada glikolipid sama glikoprotein. Yang nancap di protein itu namanya glikoprotein, yang nancap di lipid itu namanya glikolipid. Nah, atau Neng? Bapak, maju. Ya, Mak. Ini deh, kelihatan? Glikolipid. Kelihatan ya? Coba. Masih terus berusaha ya. Karbohidrat sama glikoprotein beda ya? Enggak, ada yang sama loh. Aquaporin tuh ada di dalam kandungan. Pokoknya ada yang sama, ada yang apa sih alpha helix itu tuh termasuk ke dalam protein integral. Apa gue Alhamdulillah. Nih ya, tolong diingat. Jadi pasti ditanyain. Yang bulat-bulat ini namanya gliko atau karbohidrat. Kalau sendiri begini nih, cuman bulat-bulat kayak rantai ini doang, namanya karbohidrat. Tapi kalau udah nempel ke lipid namanya glikolipid. Kalau nempel di protein namanya glikoprotein. Kalau sendiri namanya karbohidrat. Kenapa kok tiba-tiba jadi gliko? Dena. Gliko itu adalah glukosa, kayak gitu. Karbohidrat juga termasuk glukosa. Begitu pemirsa. Ini namanya yang besar namanya protein integral. Yang bawah namanya peripheral protein. Nah, bingung nggak? Yang bulat begini namanya integral. Nih, mirip I. Ya, berarti integral protein. Terus yang nempel sama protein integral namanya peripheral protein. Kak, berarti setiap manusia punya kolesterol. Ya punya. Kalau yang misalnya kelebihan kolesterol itu gimana? Kolesterol itu apa? Lemak. Lemak. Setiap manusia punya lemak. Kalau kebanyakan bakalan jadi jenuh. Ini deh, kalian jenuh tuh apa sih yang dirasain? Mumet, capek gitu. Pengennya apa? Healing. Terus nanti apa? Self reward gitu kan? Nah, kalau jenuh itu berarti kebanyakan. Akhirnya jadi kolesterol jahat. Kolesterol itu ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang bilang ini orang baik itu adalah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Nah, karena dia kebanyakan kebaikannya akhirnya disakiti karena dia dimanfaatin mulu tuh gitu. Setuju, mantap kali lah. Jadi kalau kayak kalau rantai doang dibilangnya karbohidrat. Kalau nempel di protein namanya glikoprotein. Kalau nempel di lipid namanya glikolipid. Ini deh, ya lipid nih. Ya, sampai sini. Ini suka ditanya nih. Yang besar ini namanya protein integral. Protein integral ini ada dua. Ada yang channel, ada yang carrier. Oh beda. Beda.
dia glicoprotein gitu. Maaf ya. Gitu. Wow. Terpongkamnya. Ulang. Itu bisa kalau dari saya Nah ini tanda nggak? Nih tadi kan Mama bilang integral protein itu ada dua, ada yang channel, ada yang carrier. Maksudnya apa? Carrier itu berarti yang ngebawa. Pas carrier, berarti dia kan ngebawa. Tuh, gede banget untuk carrier. Nah yang channel itu tuh kayak gini nih, udah nging, gitu. Kayak apa sih namanya? Lewat doang. Ya emang semuanya lewat doang. Di dunia ini mah cuma lewat doang. Nah, kalau channel berarti dia saluran set gitu, kayak selang. Tapi kalau misalkan yang carrier itu bentuknya kayak gini, jadi nangkep, hap, terus dimasukin gitu. Mau nggak ini? Cara bedanya gimana, Pak? Ya, ini bentuknya beda. Bukan, kalau misalnya di teks biasanya Enggak. kalau channel tuh yang kebuka, Kak, ininya. Semuanya buka. Enggak, kalau channel semuanya buka, tapi kalau transfer yang carrier dia milih. Dia apa? Tas carrier gunung, isinya apa? Alat-alat buat gunung. Iya, logistik buat gunung. Nggak mungkin tiba-tiba buat sekolah. Ya, carrier kayak Bisa, maksa tapi. carrier kayak apa? Yang ini nggak bakalan teks. Biologi kalian itu nggak mungkin teks, pasti gambar. Iya. Nih, berarti ini apa? Kenapa ini dibilangnya glikolipid? Yang hijau. Karena menempel pada lipid Oke. tantangan. Terus ini kalau ini kebetulan kayak ini ya, kayak tuyul. Itu yang ini kan yang apa helix itu? Kan protein apa helix itu? Nih, kalau kolesterol yang ini Oh, yang mana? harusnya ini lipid, tapi dia jadi glukosa. Ini repot ya? Repot. Nah, Kata dulu ya. ya. SSI. Hah? SSI gelar. Nih, ada hidrofilic head, hidrofobik. Atau di sini yang ditanyain? Mana kan jadi dijelasin? Udah. Yang bawah itu belum. Tadi kan apa integral protein ini kan dicek. Apa ini namanya? Channel sama yang carrier. Kalau difusi tadi, difusi itu contohnya apa? Contohnya nyemprot Jadi kalau pertukaran oksigen di alveolus itu difusi apa osmosis? katanya oksigen karbon dioksida itu ini. Osmosis apa difusi? Iya, difusi. Ayah aku ngomong. Kata ya kan ada bahayanya. Nah gimana rasanya di mata sayanya? Emang siapa? Ini kakak harus gimana? Apakah kakak berduit? Berduit? Kalau yang tadi, udah bagus.
Difusi sederhana berarti pakai protein channel apa carrier? Yang channel. Channel. Kalau difusi tadi apa yang sederhana? Pakai protein Channel. channel. Bahasanya apa sih? Channel. Kalau yang terfasilitasi pakai ya? Carrier. Bentuknya gimana? Dia kayak nyaplok. Nyaplok ngerti nyaplok? Ini nggak sih kan jepitan. Nah, claw machine. Gitu. Tuh, nggak ada yang mau ditanyain? Bisa berarti? Tanya kak Livia. Terus kita masuk ke Gimana dong ya besok sebenarnya? Hah? Tanya kak. Apa dia dari coba? Coba. Belum. Ya tadi apa dia ngomong? Kan kita apa lagi ngomong? Panggilan. Kalau difusi terfasilitasi butuh ATP nggak? Apa? Difusi terfasilitasi butuh ATP nggak? Ini Butuh. kakak ambil HP-nya. Butuh. Betul gak sih? Difusi terfasilitasi butuh ATP nggak? Betul. Difusi terfasilitasi Dia nggak butuh. Dia terjual dari Kenapa nggak butuh? bukan sih kak ini ya. Terus dia di fasilitasnya pakai apa? Protein. Tadi katanya. Protein. Jadi gini loh, kalau difusi terfasilitasi itu proteinnya itu bakalan tahu oh ini nih yang mau masuk. Jadi dia kayak apa sih namanya udah ada radarnya gitu loh. Bukan yang kayak kita mau masukin pintu terus pakai kunci.